Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak. Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah sertai kami, Tuhan sudah tolong kami sampai hari ini. Biarlah hari ini boleh kami lewati juga bersama dengan Tuhan, kami jalani bersama dengan Tuhan. Dalam segala proses kami terus mau bergantung dengan Tuhan, belajar melihat Tuhan selalu baik dalam hidup kami dan selalu menolong kami. Berkati firman Tuhan yang kami renungkan Tuhan, berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah tulisan yang mengatakan musuh terberat kita adalah pikiran kita. Ya. Pikiran kita ini susah diatur, saya mau pakai istilah ya. Kadangkala berjalan dengan bebas, tanpa bisa dibatasi. Tetapi dalam Filipi itu mengatakan jelas ya, Filipi 4 ayat 8, isilah pikiranmu dengan yang baik, yang benar, yang mulia, sudah dengar itu ya, membuat outputnya pun menjadi baik. Kadangkala karena inputnya buruk, ya, inputnya tidak terlalu baik, yang sering masuk, mengakibatkan yang keluar juga jadi buruk. Hari ini mari kita belajar dari seorang raja yang saya rasa ada orang minta tolong karena adanya negative thinking atau pikiran yang negatif mengakibatkan dia menjadi salah paham. Ya. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-7. Dalam beberapa waktu ini kita belajar tentang Naaman ya, bagaimana Naaman seorang yang hebat tapi punya penyakit kusta, menunjukkan bahwa Allah itu punya kendali atas hidup kita. Mari kita bergantung dengan Tuhan sehingga kita tidak selalu siap menghadapi situasi apapun yang terjadi ya. Lalu akhirnya Naaman karena ketaatannya bisa dipulihkan Tuhan. Dia tidak memaksakan pola pikirnya, ya, berawal dari memaksakan tetapi akhirnya pun taat ya. Nah sekarang kita mau belajar respon yang lain. Respon dari Raja Israel ya. Waktu Naaman lapor kepada rajanya untuk minta pengantar ya, biasa begitu ya dalam budaya pada masa lalu. Jika akan datang ke sebuah kerajaan perlu pengantar dari rajanya. Dibuatkanlah surat bahwa di ayat yang ke-7 dijelaskan bagaimana surat itu, ini panglimaku sedang sakit kusta, dia butuh untuk disembuhkan, tolong disembuhkan ya. Ini raja ini negative thinking, dia bilang, Allahkah aku ini yang mampu membuat orang mati atau sembuh? Bapak Ibu, negative thinking muncul, padahal jelas-jelas minta tolong ini. Mau cari gara-gara dia dengan aku rupanya ini. Terlalu politis pikirannya ya. Terjebak dengan dunia politik, dunia perang-perang negatif terus ya. Padahal jelas dia minta tolong raja ini. Kenapa ada negative thinking? Kenapa ada pikiran negatif dalam pikiran kita? Atau pikiran raja ini? Karena dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya berani bilang dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, kenapa? Sebenarnya di tempat itu ada nabi. Ada nabi, dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, menunjukkan bahwa dia tidak tahu ada nabi yang bisa menyembuhkan di situ, yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Itu bukti kalau dia tidak kenal Tuhan. Padahal ada nabi di bawahannya, ya istilahnya yang adalah bawahannya, mungkin sejajar atau di bawah dalam kendalinya, dalam kerajaannya ya. Ada seorang nabi yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan banyak orang, melakukan banyak mujizat, pasti didengarkan itu. Pasti dia harusnya tahu bahwa Nabi Elisa ini mampu buat mujizat karena Tuhan. Kalau dia dekat dengan Tuhan, ya, dia pasti tahu ada nabi itu. Dia pasti tahu ada nabi itu. Dia tidak dekat dengan Tuhan berarti dia tidak pernah mengisi hal-hal rohani dalam dirinya sehingga dia tidak tahu ada nabi di kotanya yang Tuhan pakai. Kadangkala negative thinking itu muncul karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, pasti gampang negatif kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita gampang berpikir negatif, mencurigai banyak hal. Mencurigai hal-hal yang terjadi, bahwa ini salah, ini salah. Sulit kita melihat karya Tuhan kalau kita sedang jauh dari Tuhan. Mengakibatkan kita negatif, pikirannya negatif. Raja ini karena tidak dekat dengan Tuhan, pikirannya negatif. Dia tidak mampu lagi melihat nabi di sekelilingnya yang Tuhan pakai. Tertutup pikirannya. Karena dia jauh dari Tuhan. Bapak Ibu,
Mari kita melekat dengan Tuhan, sehingga kita mampu melihat banyak karya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, banyak karya Tuhan dalam hidup kita. Anda dan saya bisa bernafas itu karya Tuhan. Anda dan saya bisa bekerja itu karena Tuhan, karya Tuhan. Anda dan saya bisa melayani itu karya Tuhan. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang berbuat bagi hidup kita. Dari hari ke hari, Tuhan terus berkarya, memakai kita untuk melakukan banyak hal. Mari kita belajar melihat semua dari sudut pandang Allah. Dekatlah dengan Tuhan, sehingga kita bisa melihatnya dengan cara pandang yang benar. Kalau kita jauh dari Tuhan, cara pandang kita cenderung negatif. Karena banyak informasi negatif yang muncul, yang ada di sekitar kita, sehingga kita pun memiliki cara pandang yang negatif. Isi pikiranmu dengan hal positif, khususnya firman Tuhan. Dekatkan dirimu dengan Tuhan, sehingga engkau bisa melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa punya uang itu karena Tuhan yang mengizinkan. Engkau bisa melakukan banyak hal itu karena Tuhan yang mengizinkan. Engkau bisa berbuat banyak hal itu karena Tuhan yang mengizinkan. Engkau bisa sehat itu karena Tuhan. Engkau bisa bekerja itu karena Tuhan. Semua hanya karena Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal sekali lagi hanya karena Tuhan. Tuhanlah yang mempercayakan kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Jangan seperti Raja Israel yang memandang yang jauh dari Tuhan sehingga dia tidak mampu melihat ada karya Tuhan di sekelilingnya. Ada nabi yang Tuhan utus. Bapak Ibu, dekatlah dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun spiritualmu terus-menerus. Dekatkan hubunganmu dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman, rajin berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita mampu melihat cara pandang dengan cara pandang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini kami belajar mengisi pikiran kami dengan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami mampu melihat Tuhan dalam hidup kami. Mampu melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami mendekatkan diri kami dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kami mampu melihat karya Tuhan yang ada di sekitar kami. Karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kekuatan kami berasal dari Tuhan. Pekerjaan, kemampuan, pelayanan kami berasal dari Tuhan. Ajari kami mengerti itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Tidak berpikiran negatif. Tidak berpikiran negatif. Ajari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan, kembalilah dalam aktivitasmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.